Annyeonghaseyo. Nah, kami baru balik dari Korea Selatan hari Kamis malam. Jadi sekitar 12 hari ada rekan-rekan hamba Tuhan yang trip ke Korea Selatan ya. Jadi sebelum khotbah saya ingin sedikit sharing hasil perenungan maupun juga berkat yang kami dapat dari Korea. Boleh tolong tampilkan ya. Jadi ini adalah satu seminar yang diadakan oleh satu gereja, Sarang Church. Sarang sendiri artinya love ya, sarangi gitu, biasa orang Korea. Nah itu mereka membuat satu seminar judulnya Call to Awaken the Laity. Nah jadi dia mengundang orang-orang dari berbagai negara. Jadi ketika kita sampai, kita sudah disambut oleh orang-orang dari Sarang Church di sini ya. Mereka menyambut dengan sangat baik. Nah di Korea sendiri saudara, sedikit gambaran kasarnya. Itu adalah salah satu negara Asia dengan populasi Kristen terbesar. Jadi sekitar 20-25% dari populasi Korea Selatan itu orang Kristen. Jadi 1 dari 4 atau 1 dari 5. Nanti dulu ya, masih di sini. Jadi ini Sarang Church itu bagian dari Sinode Habdong namanya. Habdong sendiri itu sinodenya secara keseluruhan jemaatnya 2,6 juta. Dari anggota-anggota gereja-gerejanya mungkin 1000-an lebih ya, atau 12.000 saya agak lupa gitu. Nah salah satunya adalah Sarang Church yang di kota Seoul. Nah Sarang Church ini sendiri jemaatnya sekitar 60.000 ya, jadi boleh dibilang salah satu mega church yang ada di kota Seoul. Nah Pak Tong sendiri, kita GRI pernah mengadakan MOU dengan Sinode Habdong, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu ketika mereka datang, ada MOU, Pak Tong juga bercerita tentang bagaimana kita ya di Indonesia perlu melihat pekerjaan Tuhan yang besar di Korea. Pak Tong sendiri melihat kayaknya pekerjaan Tuhan di Korea jauh lebih besar daripada yang ada terjadi di Indonesia gitu. Setidaknya kita bisa belajar 4 hal dari Korea, yaitu semangat penginjilan, semangat misi. Misionaris terbanyak sekarang dikirim itu bukan dari Amerika atau Eropa, tapi dari Korea Selatan. Dan juga semangat doa, dan yang terakhir semangat small group, semangat ini ya, Bible study group gitu. Oke, next. Kalau kita lihat di sini saudara, ini sekitar 26 hamba Tuhan dari pusat, dari Jabodetabek maupun juga kota-kota yang lain, dan juga dari luar negeri ya. Ada misalnya dari Pastor Wong dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, dan juga Eri dari Jepang. Nah ini salah satu kesempatan juga, bukan hanya kita belajar daripada seminar tersebut, tapi salah satu precious moments-nya adalah kita para hamba Tuhan yang biasanya jarang sekali punya kesempatan untuk bisa saling sharing gitu ya, saling berbagi. Nah ini selama 12 hari kita punya fellowship yang erat ya, saling mengenal lebih dalam lagi, saling bisa update pergumulan-pergumulan jemaat. Next. Nah ini tempat retreatnya, sekitar 3 jam daripada Seoul. Jadi kita nggak bisa kabur. Jadi mau kabur dari tempat retreatnya nggak bisa. Itu yang di kanan atas itu senior pastornya, namanya Pastor O. Nah di sini kita dilatih selama sekitar 7 hari ya, 7 hari. Saudara pernah ikut NRIC kan ya? NRIC mulai jam 8 sampai jam 8 malam gitu. Sama ternyata, Korea sama ganasnya kayak kita gitu. Jam 8 sampai jam 9 malam. 1 hari sekitar 7 sampai 8 sesi terus menerus begitu ya, tanpa nggak ada games, nggak ada yang lain-lain. Jadi next kita jadi murid lagi, belajar lagi semua di sini. Di sini sekitar mungkin berapa ya? Ada sekitar 600-an orang kali, dari 100-an lebih dari berbagai negara. Lalu juga di depan itu orang-orang Koreanya. Nah kita ikut seminar ini untuk apa? Untuk sama-sama sekali lagi diingatkan tentang The Great Commission. Bagaimana kita harus sebagai gereja itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Nah ini salah satu penekanan yang sangat kuat ya di dalam gereja Sarang, yaitu adalah mereka sangat menekankan discipleship. Mereka menekankan yang namanya small group gitu. Kalau di dalam bahasa kita OSG ya, Organic Small Group gitu. Nah bagaimana setiap jemaat itu sebisa mungkin digalang untuk ikut yang namanya small group dan belajar menjadi murid, dan nanti yang satu saat juga memuridkan lagi. Dan so far selama 40 tahun mereka melakukan ini dengan konsisten.
dari apa yang mereka tulis di buku, mereka ada sekitar 2.734 Bible Study Group. Jadi 2.700-an OSG yang setiap OSG-nya sekitar 8 sampai 12 orang gitu. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan pimpin di dalam ininya, di dalam gereja ini. Nah, di satu kesempatan bukan hanya kita juga mendengar, tapi orang-orang yang dari berbagai negara ini juga dikasih kesempatan untuk saling berbagi. Jadi yang tadi ya ada beberapa negara, yaitu salah satunya dari Afrika, dari Ghana, itu yang terbanyak hampir sekitar 50 orang. Lalu yang kedua Indonesia 26, lalu Malaysia 5 orang, Thailand 12 orang, lalu Romania 2 orang gitu. Nah, kesempatan saling berbagi gitu ya. Apa pergumulan di Malaysia, di Thailand, di Indonesia. Lalu di Indonesia kami membagikan tentang bagaimana Indonesia walaupun negara dengan populasi muslim terbesar, tapi kita mendapatkan anugerah Tuhan besar sekali bisa mengabarkan Injil dengan bebas. Masih ada kebebasan beragama, masih ada fleksibilitas, dan kita mentrain sekitar 1.000 lebih orang lay preachers ya. Kalau mereka kan ada sekitar 2.700-an lay leaders gitu. Kalau kita melatih sekitar 1.000 lebih lay preachers yang diutus pergi ke KKR regional. Tapi sekaligus juga kita juga bersyukur sudah menjangkau 2 juta orang. Ini salah satu hal yang kita harus syukuri ya. Anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi gerakan kita. Tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana numbers tadi, 2 juta kah atau bahkan di jemaat kita gitu ya, berapa ribu. Ini bukan hanya sekedar numbers jemaat, tapi mereka boleh menjadi disciples juga. Mereka juga boleh digembalakan, boleh ikut bertumbuh bersama-sama. Next. Nah, pelajaran lainnya, saya rasa pelajaran terbaik bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar. Saya personally sih sangat terberkati dengan nature-nya Korea ya, dengan daun, dengan pohon, dengan yang lain-lain gitu. Dan outdoor experience yang sangat-sangat ya mengingatkan semuanya juga wahyu Tuhan ya, yang membuat mata kita ingin bersyukur kepada Tuhan. Ya di IG saya ada banyak post daun dan juga beberapa makanan. Makanan kita nggak banyak post supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Oke, berikutnya. Nah ini gedungnya, bangunan gedung gerejanya, Sarang Church. Mereka juga punya filosofi yang hampir mirip dengan filosofi Pak Tong ketika mendesain sebuah gedung ya. Itu Pak Tong pernah berkatakan yang namanya gedung ini adalah speaking building gitu. Nah mereka juga ketika mendesain juga mereka punya filosofi tertentu. Misalnya ya di dalam gedungnya itu ada railings yang di sampingnya itu seperti 2 tangan yang sedang peluk gedung tersebut begitu. Mereka juga punya desainnya modern tapi juga klasik. Dan nanti kita juga lihat mirip gitu, oval-oval. Seneng banget semuanya oval gitu. Nanti di dalam main sanctuary-nya juga oval. Ini 8 sampai 12 lantai. Yang lebih mengagumkannya adalah basement-nya. Basement-nya itu sampai 8 lantai ke bawah. Ada B1, B2 sampai B8. Nah, main sanctuary-nya di basement. Next. Nah ini ya, ini oval ya, sama nggak ada pilar. Seperti di Mesias, nggak mau ada pilar yang menghalangi, dan kapasitasnya 6.500. Kalau di Mesias kan sekitar 4.800 ya. Jadi di situ kita bisa lihat ada keindahan-keindahan yang kita bisa nikmati juga. Lalu berikutnya next. Nah kami ikut ya di dalam kesempatan Sunday service-nya, kebaktian paginya, dan memang ramai ya. Walaupun ramai, saya sebelum pergi saya membaca satu artikel tentang Korea ya. Bahaya besarnya adalah ini saudara. Walaupun melihat ya ini besar banget, ini kan cuma 6.500, tapi nanti ada sekitar 4 kali kebaktian gitu. Dan juga kebaktian-kebaktian lain. Bahaya besarnya di dalam gereja Korea yang saya baca di artikel itu sebelum pergi adalah generasi muda tidak lagi pergi ke gereja. Jadi di gereja itu banyak sekali generasi yang lebih tua, sedangkan anak-anak muda, generasi Blackpink, BTS gitu ya, udah nggak terlalu
ada keinginan untuk datang ke gereja gitu. Mereka semacam lost generation. Dan ini bahaya yang saya rasa sudah terjadi di Korea, tapi belum terlalu laten terjadi di kita. Kalau kita lihat di sini masih banyak sekali generasi muda ya. Mungkin di KU sore 70%, di KU pagi juga anak-anak muda, generasi muda masih sangat banyak. Next. Nah ini boy band, Gary Pusat saudara. Ya, masih banyak generasi muda dari Indonesia. Ini grup BTS, Beru, Tek, dan Sivan. BTS. Oke, berikutnya kita juga bisa lihat ada semangat penginjilan yang besar juga gitu ya. Mereka mengadakan satu kebaktian khusus untuk mengundang orang-orang non-Kristen. Jadi mereka bikin semacam invitation. Jadi setelah kita pulang, minggu depannya mereka akan adakan kebaktian ini gitu. Kebaktian khusus untuk orang-orang non-Kristen bisa diajak oleh teman-teman, oleh saudara begitu. Dan mereka mengundang banyak para tokoh masyarakat untuk bisa sharing gitu. Nah kita juga bisa doakan dan semoga lebih banyak generasi muda ikut ya terjangkau. Sekaligus jangan lupa kita doakan juga KKR Natal di 17 kota. Itu juga sekali lagi boleh menjangkau di bagian kita. Next. Nah dari kebaktian di sarang kita dibawa ke satu gereja yang lain, sinode yang lain begitu ya. Di sini sangat menarik gitu, kita bisa lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau tadi itu sarang church itu satu gereja mega church besar dan mereka tidak ada cabang, hanya satu aja di Seoul, nggak ada sarang church di tempat-tempat yang lain. Maksudnya mereka nggak bikin cabang, yang ada sudah, tapi sekarang mereka nggak bikin cabang lagi. Gereja yang ini agak beda. Gereja yang ini kalau kita lihat chapel A, B, C, itu sebenarnya satu hall gede, tapi mereka sekat jadi 3. Jadi mereka punya filosofi adalah mereka pengen gerejanya kecil. Tapi kalau jemaatnya besar bagaimana? Mari kita pecah-pecah supaya dibanding satu pastor berkhotbah kepada ini ya, misal 600 orang, nah satu pastor berkhotbah kepada 200 gitu. Jadi jam 7 pagi, mereka ada 3 kebaktian sekaligus, 3 hamba Tuhan yang berbeda. Nanti siangnya juga ada lagi. Dan gereja ini sekitar ada 12 kali kebaktian oleh 12 pendeta yang berbeda. Jadi satu pendeta itu menggembalakan jemaat yang kecil begitu. Jadi mereka tidak mau jadi besar, tapi terus bertumbuh gerejanya, terus banyak jemaat. Lalu bagaimana? Ya tetap pecah-pecah jadi kecil-kecil begitu. Dan saya bisa lihat satu ya filosofinya adalah mau mega church besar, yang satu maunya kecil-kecil, tapi dua-duanya tetap bertumbuh. Pekerjaan Tuhan itu ajaib, maksudnya Tuhan bisa memakai berbagai cara yang berbeda, tetapi Tuhan berkati masing-masing gitu. Nah ini satu pelajaran yang kita bisa belajar juga. Next, salah satu kesempatan yang bagus yang saya dapatkan di situ adalah berinteraksi dengan orang-orang dari luar negeri lainnya. Kalau kita lihat setelah belajar begitu ya, DNA gereja mereka tentang discipleship gitu, ternyata nggak terlalu gampang di-apply di dalam gereja-gereja lain yang punya kultur beda gitu. Karena saya sharing dengan yang Ghana gitu, ini kita susah loh. Kita kalau di sarang kan cuman senior pastornya yang khotbah, pendeta lain tidak khotbah, tapi lebih banyak menggembalakan gitu. Nah kalau kita udah khotbah minggu, PA, pemuda dan yang lain, ditambah discipleship lagi bagaimana? Ghana bilang kami juga ada cabang-cabang. Nah ternyata mereka sudah berusaha meng-apply, mereka udah 5 tahun nih ikutan seminar begini ya. Lalu ya belajar bagaimana mereka coba adjust, mereka coba fine tune, mereka coba aplikasikan dengan cara yang ya harus di edit sedikit begitu. Nah ini ya dari Ghana, dari Malaysia. Next. Nah saya bilang ke anak saya ketemu Black Panther. Oh Daddy, Black Panthernya kok pendek gitu. Next. Nah yang ini namanya Samson ya. Sebelahnya Vic Mulila. Mulila mau jadi Delila, tapi tidak berhasil. Karena Samsonnya nggak mau diajak balik ke Indonesia. Ini Samson ini salah satu koordinator dari Ghana ya. Jadi dia yang sudah mengorganisasi banyak. Kalau kita dari Indonesia itu 26 semuanya dari satu sinode yang sama. Kalau Ghana itu dari berbagai gereja berbeda-beda, ada dari Metodis, ada dari Baptis, ada dari Presbyterian. Dan
Mereka berbagai denominasi dan kita bisa lihat cara worship yang berbeda, kita bisa lihat juga cara mengaplikasikan berbagai hal pelajaran juga dengan yang berbeda, tapi saling melengkapi satu sama lain. Nah ini next, ini buku yang ini ya, yang diberikan kepada setiap peserta, dan ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari buku ini gitu ya tentang discipleship, di-remind lagi. Semoga sih kita ada kesempatan juga untuk membahas lebih lanjut tentang pemuritan ya. Salah satu hal yang saya rasa penting untuk gereja manapun gitu ya. Kita lihat mereka ya menjalankan dengan udah lebih dulu, maksudnya sudah menjadi sistem gitu. Nah kita berharap kita juga boleh diberikan semangat tadi untuk bisa mulai juga saling memuridkan gitu. Dan sehingga sesama jemaat bukan bergantung kepada hamba Tuhan, tetapi ada sesama jemaat yang saling menggembalakan, yang saling memuridkan gitu. Kita berharap lebih banyak nantinya ya dari gereja kita juga bisa sama-sama saling memuridkan. Tahun depan kita ada rencana untuk bikin retret saudara, di awal tahun depan, retret kebaktian sore. Nanti malam dengan beberapa rekan mau ada rapat, doakan supaya itu boleh jadi momen juga untuk kita boleh mulai. Oke, slide akhir ya sebelum kita mulai ke dalam khotbah. Oh nggak ada suaranya ya. Mereka sedang kasih salam annyeonghaseyo kepada kita semua. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan tangan-Mu. Kami bersyukur melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di negara yang lain, baik itu di Korea, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, maupun juga di Afrika. Kami juga bersyukur melihat pekerjaan Tuhan yang real, yang nyata, yang kami alami juga di gereja ini, di Indonesia. Dan Tuhan pimpin melalui pemberitaan firman Tuhan minggu demi minggu. Dengan kesetiaan Tuhan kami juga boleh terus bertumbuh, kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Keluaran, kitab Keluaran pasal yang ke-7. Kita sekarang membahas tulah yang pertama saudara, air menjadi darah. Kita membaca dari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai yang ke-25. Saya akan membaca ayat yang ke-14 bersama yang pria, lalu yang wanita 15 seterusnya. Demikianlah firman Tuhan, tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun demikian sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan.
Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Oke, saudara, 2 minggu yang lalu kan kita membahas tentang introduction ya, bagaimana kita mengerti tentang 10 tulah. Maksudnya ada berbagai cara, orang zaman dulu, orang zaman sekarang mengerti 10 tulah bagaimana. Nah sekarang kita sudah masuk kepada tulah yang pertama. Saudara, waktu kita bahas tentang Mesir, demikian ya. Sekarang Mesir bukan negara yang terlalu signifikan di dalam kancah internasional. Kita tidak melihat, misalnya, yang pertama coba kasih lihat peta dunia ya. Mesir itu bukan negara superpower sekarang dibandingkan misalnya dengan Amerika atau China atau Rusia. Ya Egypt boleh dibilang ekonominya juga bukan ekonomi yang kuat ya, ekonomi yang agak menengah ke bawah sekarang ini. Tapi di zaman dulu waktu kita melihat Mesir begitu ya, ketika dunia masih sangat berpusat kepada agrikultur, maka Mesir selalu dianggap sebagai salah satu kebudayaan kuno yang paling maju, yang paling awal dan paling maju. Kenapa? Karena lokasinya. Next, lokasi. Lokasi Egypt itu dikenal sebagai the Fertile Crescent. Next, kita bisa lihat itu ya, bentuk U ya, bentuk U, yaitu kita bisa lihat di sinilah timbulnya kebudayaan-kebudayaan awal, paling awal, yaitu di Mesir maupun juga di Babel, di Mesopotamia ya. Dan penghubungnya adalah yaitu Israel. Makanya lokasi Israel itu sangat strategis, sangat penting karena menghubungkan dua empire besar. Mesopotamia sama juga Mesir Empire, dua ini. Jadi kalau ada jalur trade, jalur perdagangan harus lewat daripada Kanaan. Karena itu sangat strategis dan sangat penting, tapi juga sangat bahaya karena setiap orang menginginkan daerah Israel di situ. Nah, Mesir dikenal bukan hanya kebudayaan yang paling kuno, tapi juga superpower paling awal gitu ya, the first superpower military adikuasa gitu. Dan juga pusat kebudayaan yang tinggi, pusat kebudayaan, pusat pendidikan, pusat seni. Misalnya kita bisa lihat piramid ya, waktu kita lihat piramid, the Great Pyramid of Giza, itu tampilkan juga boleh. Ini kan masih dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia yang masih ada sampai sekarang. Kita di awal Januari, saya dan beberapa rekan kan pergi ke Mesir ya, bersama dengan Pak Tong. Kita masih bisa lihat benar-benar kemegahan dari piramid itu benar-benar megah gitu, tinggi, besar. Nah, saya ambil beberapa data di internet, itu 147 meter tingginya. Dan ketinggian ini, gedung tertinggi ini bertahan selama 3.800 tahun. Jadi selama 3.800 tahun, tidak ada gedung yang lebih tinggi, nggak ada bangunan yang lebih tinggi daripada piramid sampai nantinya bangunan gereja ya di Eropa. Dan bukan hanya gedung-gedung tinggi ini ya, piramid-piramid ini, tapi juga masih banyak invention, teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh Mesir yang sekarang sudah sangat biasa. Misalnya kertas, menulis, papirus gitu ya. Lalu juga rambut palsu, obat-obatan, dan juga teknik mumifikasi supaya mumi-mumi itu bisa bertahan bahkan sampai sekarang ribuan tahun muminya masih sangat-sangat utuh ya. Dan itu salah satu alasan kenapa Mesir sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial, sangat-sangat mempunyai pengaruh yang besar. Salah satunya karena lokasinya. Dan kenapa lokasinya itu memberikan begitu besar keunggulan? Karena dilewati oleh sungai Nil. Next. Nah, sungai Nil ini adalah sungai yang terpanjang di dunia. Sungai yang terpanjang di dunia yang melewati 11 negara modern sekarang. Ethiopia, Sudan, dan negara-negara lainnya begitu ya. 6.700 km. Saudara kalau Google masih perdebatan sungai terpanjang di dunia itu Amazon atau sungai Nil. Karena memang nggak terlalu gampang untuk mengukurnya. Tapi ya kita bisa lihat sangat panjang ya. Dari ujung sampai ujung. Dan sungai Nil ini sangat krusial karena mensuplai 97% kebutuhan air untuk negara Mesir, untuk ancient Egypt gitu. 97% gitu, karena sangat sedikit hujan yang turun. Jadi air-air mereka untuk minum, untuk masak, untuk bercocok tanam, semua datang dari sungai Nil.
Karena itu nggak heran 90% populasi tinggal di sekitar Sungai Nil. Di tempat-tempat lain itu desert, sama sekali nggak bisa ditinggalkan. Sedangkan Mesir, saudara ya, 90% tinggal di mana? Di sekitar Sungai Nil yang hanya sekitar 5%. Jadi bayangkan ya, 95% sisanya itu inhabitable, tidak bisa ditinggalkan karena padang gurun yang super panas dan nggak ada air. 95% tinggal di situ, di sekitar situ. Dan ini sangat menentukan banyak, hampir seluruh aspek kehidupan dari orang Mesir ya, termasuk time mereka, kalender mereka itu sangat diatur oleh Sungai Nil. Mereka punya 3 musim. Musimnya bukan musim salju atau musim fall, bukan. Musimnya mereka hanya 3 ya, yaitu apa? Musim banjir, musim menanam, dan musim harvest. Jadi itu sangat teratur gitu ya. Sungai Nil itu akan membanjiri di sekitar bulan Juni sampai September. Jadi mereka akan bangun rumahnya itu di agak pinggiran supaya nggak kena kebanjiran. Dan setelah airnya sudah mulai surut, nah itu membawa banyak tanah yang sangat subur, sehingga setelah itu yang tadinya desert nggak bisa ditanami, sekarang setelah kebanjiran ada tanah-tanah yang gembur, mereka bisa mulai menanam di tanah-tanah tersebut gitu ya. Mulai dari Oktober, lalu sekitar 4 bulan kemudian mereka bisa mulai harvest, mereka bisa mulai memanen. Dan panennya akan sangat berlimpah dan itu menjadi bahan perdagangan sehingga membuat Mesir sangat kaya gitu, bisa membangun piramid, bisa membangun yang lain-lain. Nah ini kita bisa lihat ya, kalender kehidupan mereka sangat ditentukan oleh Sungai Nil. Walaupun sekarang mereka nggak ngikutin ini lagi, karena sekarang mereka sudah membangun bendungan, jadi mereka nggak sangat tergantung dengan alam gitu ya. Wah kalau banjir, bagus, subur, mereka berdoa gitu ya, berdoa kepada ilah-ilah mereka supaya banjirnya itu pas, nggak kelebihan, nggak juga kekurangan. Nah kalau sekarang dengan teknologi modern mereka bisa bikin bendungan, mereka bisa atur sendiri seberapa besar debit airnya. Jadi kita bisa lihat yang namanya sungai itu sangat penting gitu. Itu menentukan ekonomi mereka, menentukan juga ya mereka punya ini irigasi sistem ya, dan juga sumber daripada transportasi. Transportasi mereka itu ya sebagian besar kan pakai ini ya, pakai unta, tapi sangat nggak efisien. Perdagangan sangat menentukan oleh Sungai Nil, gitu. Sungai Nil dan juga food supply mereka ya dari ikan di situ. Jadi kita bisa lihat sampai sekarang ya saudara, ini ada 2 foto ya yang saya tampilkan waktu kita tour. Sampai sekarang masih menjadi sumber transportasi. Bukan hanya untuk turis-turis mengarungi situ, tapi juga untuk semua logistik ya lewat Sungai Nil ini. Next, nah ini orang-orang yang mengendarai kapal itu masih sama hampir seperti yang dulu, cuman sekarang pakai mesin. Next, nah kita lihat di sini saudara, karena begitu sentralnya dari Sungai Nil, seluruh kehidupan mereka bergantung pada Sungai Nil, mereka itu menyembah Sungai Nil karena mereka melihat ini personifikasi dari dewa-dewa yang memelihara mereka begitu. Jadi mereka mengidentifikasikan beberapa dewa dengan Sungai Nil, dewa-dewa yang melindungi dan juga memelihara mereka, memberikan makanan, memberikan kesuburan. Setidaknya ada beberapa dewa yang penting, ada 2 di sini yang saya bahas. Yang pertama Hapi ya. Hapi ini dikenal sebagai dewa banjir. Dewa yang membuat Sungai Nil itu meluap dan membuat tanah-tanah subur tadi. Sehingga nanti gambaran dewa Hapi itu sebenarnya pria berjanggut tapi punya payudara juga. Dan hamil begitu. Seperti dewa yang memberikan kesuburan gitu. Hamil itu sebagai gambaran kesuburan. Memberikan makanan bagi orang-orang Mesir, pemberi kehidupan, pemberi rezeki, dan seluruh Mesir hidup oleh pemeliharaan dia. Next, mereka juga hidup dengan satu mitos yang namanya banjir itu adalah air matanya dewa Isis. Dewa Isis itu nangis karena suaminya Osiris itu mati dibunuh, sehingga
itu ya, Osiris itu menangis dan air matanya itu menjadi banjir daripada sungai Nil. Walaupun ya itu kita tahu ya kalau secara saintifik, karena ada hujan di daerah Ethiopia atau Sudan yang nanti turun ke Mesir. Oke, kita bisa lihat ini saudara, kita bisa lihat di dalam tulah nanti waktu kita membahas ya. Itu pentingnya ya, kita sebelum membahas tulah air menjadi darah tentang sungai Nil, saya perlu menjelaskan dulu tentang Mesir dan sungai Nil. Karena untuk kita dapat gambaran betapa pentingnya sungai Nil tersebut gitu. Waktu kita membahas tentang tulah saudara ya, kita lihat ini ada 4 tujuan tulah yang diberikan Tuhan. Itu bukan pertama-tama sekedar balas dendam, menghukum, dan penghakiman atas Mesir. Itu ada saudara, nanti kita akan lihat. Tetapi berulang-ulang sepanjang tulah, 10 kali tulah, Tuhan selalu berfirman kepada Musa, katakan kepada mereka, supaya mereka tahu akulah Tuhan gitu ya. Dan validasi Musa sebagai utusan Yahweh ya, bahwa benar gitu ya, apa yang Musa katakan akan terjadi. Jadi dia betul-betul adalah utusan Tuhan yang tadinya diremehkan oleh orang, lalu diberontak oleh orang-orang Israel. Sekarang Tuhan benar-benar memvalidasi pelayanan Musa. Dan sekaligus juga menyatakan dewa-dewa Mesir tidak berdaya. Yang harusnya memelihara ternyata tidak memelihara sama sekali. Tidak ada apa-apa yang mereka bisa lakukan untuk menahan dari apa yang Yahweh berikan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah supaya orang Mesir, termasuk juga orang Israel, semakin beriman, semakin mengenal, semakin tahu bahwa Yahweh lah benar-benar Allah yang sejati dan bukan dewa-dewa yang begitu banyak dari mereka. Oke? Dan sekarang kita mau masuk kepada tulah yang pertama. Sekali lagi di dalam ayat sini ya, pasal ke-7 ya, dikatakan, kenapa air menjadi darah ini menjadi tulah yang pertama? Kenapa nggak belalang dulu? Kenapa nggak kodok dulu? Kenapa ini yang pertama saudara? Karena kita tahu pertama itu penting ya. Pertama dan terakhir itu penting gitu. Itu kayak first impression ataupun juga final impression. Tengah-tengah juga penting gitu. Tapi mungkin pertama atau yang terakhir menjadi penekanan gitu. Nah kenapa yang pertama ini air menjadi darah? Karena ada beberapa hal yang kita bisa coba telaah. Yang pertama saudara, karena flashback. Mengingatkan kita ya, Sungai Nil itu pernah menjadi tempat horor bagi orang Israel. Terutama bagi ibu-ibu orang Israel yang bayi-bayinya dibuang ke Sungai Nil. Saudara bisa coba membayangkan ibu-ibu yang bayinya masih lucu, masih cute, bayinya dirampas, lalu mereka mencoba tapi ditahan oleh prajurit-prajurit Mesir dan mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bayi mereka dibuang ke Sungai Nil. Jadi setiap kali mereka melihat Sungai Nil mungkin mereka akan trauma ya, melihat bayi mereka pelan-pelan tenggelam atau mungkin dimakan buaya. Mereka ngeri, mereka takut gitu akan Sungai Nil. Tapi sekarang Sungai Nil tersebut menjadi tempat horor bagi orang-orang Mesir. Menjadi kecelakaan bukan bagi orang Israel, tapi sekarang bagi orang Mesir gitu ya. Yang tadinya sumber kehidupan sekarang menjadi darah gitu. Mereka kesulitan untuk mengambil air, ikan-ikan mati di situ. Jadi flashback ya, kita bisa lihat flashback bagaimana Tuhan mengganjar dengan sungai yang sama. Dan kita bisa lihat juga ini boleh menjadi bingkai. Kalau tadi adalah flashback, nah sekarang ini bingkai, ada motif air ya. Saudara, tadi saya bilang ya pertama dan terakhir. Ini penting dan ini boleh menjadi bingkai, yaitu Tuhan memulai rencana keselamatannya pertama pakai air. Nanti terakhir, paling akhir, itu juga dengan air. Laut Merah menelan seluruh tentara orang Mesir. Jadi di awal dan di akhir memakai motif air dan itu menjadi bingkai. Sekaligus juga bukan hanya flashback, tapi juga looking forward, ada motif darah, saudara. Nah di antara 10 tulah, ada darah, dan nanti tulah keberapa lagi ada darah? Tulah ke-10. Tulah pertama dan tulah ke-10 itu ada darah, tanda darah ya. Di mana di motif darah ini ada satu kalimat yang muncul berkali-kali di tulah pertama ini ya. Segala air di seluruh tanah Mesir.
Nah, kata seluruh, segala itu kol dalam bahasa Ibraninya ya, kol, seluruh, all gitu. Nah, nanti muncul lagi juga sama di mana? Di tulah ke-10 ketika dikatakan semua anak sulung di tanah Mesir, semua anak, semua ternak, semua gitu ya. Muncul di mana tidak ada rumah di mana seorang pun tidak mati. Nah, ironinya saudara ya, darah yang mengerikan di tulah pertama yang membuat mereka menjadi sumber kecelakaan, tapi justru darah di tulah 10 menjadi simbol penghalang mereka mati. Barang siapa ada tanda darah di ambang pintu mereka, mereka nggak ada mati. Nah, itu kita bisa lihat ada motif-motif yang menarik ya di tulah pertama dan tulah ke-10 begitu, ada motif darah. Dan dikatakan darah itu akan menjadi tanda bagi Israel. Setiap kali mereka melihat darah, mereka akan ingat malaikat pencabut nyawa nggak akan masuk, nggak akan mengganggu karena ada tanda darah di atas ambang pintu mereka. Dan yang terakhir saudara, kita bisa lihat yang namanya tulah pertama ini langsung direct dan juga langsung central attack kepada kekuatan Mesir. Saudara begini ya, kalau kita pengen serang sebuah adikuasa ya, misalnya 9/11 gitu, 9/11, yang mereka serang tuh apa sih? Yang mereka serang langsung ya, pusat kekuatan dari Amerika, yaitu apa? The Twin Towers. Ini pusat kekuatan ekonomi yang disimbolkan oleh The Twin Towers. Dan mereka juga serang Pentagon ya, sumber kekuatan militer. Nah, itu namanya, kalau kita ingin hajarlah simbol yang paling penting dari sebuah kekuatan tersebut. Nah, kalau dari Mesir apa? Ya Sungai Nil. Sungai Nil. Kalau Sungai Nil itu hancur, kering begitu ya, sudah seluruh 90% populasi juga mati. Seluruh Mesir juga kehilangan kekuatannya. Jadi ini kita bisa berkata tulah pertama serangan langsung kepada Mesir, kepada inti kekuatan dan sumber kekuatan Mesir, yaitu Sungai Nil. Mereka serang Sungai Nil, itu berarti serang Egypt, the whole Egypt gitu. Jadi dengan satu pukulan ya, Tuhan hajar Sungai Nil, itu sekaligus juga hajar apa? Hajar food supply, hajar water supply, hajar sumber transportasi, hajar bencana keuangan, financial disaster, semuanya langsung redup gitu. Nah, coba kita lihat gambaran mungkin yang bikin kita lebih real. Saya ada satu video klip singkat ya, cuman beberapa puluh detik, 30 detik, tapi bisa sedikit kasih gambaran. Ada musiknya sekalian? Ya itu saudara, kalau kita mengalami itu ya, benar-benar mengerikan ya. Di beberapa komentari itu bilang yang pertama ini nanti makin lama makin eskalasi menjadi lebih parah. Kita bisa lihat enggak, ini yang pertama aja sudah sangat parah sebenarnya. Itu benar-benar pukulan telak dari Yahweh kepada Mesir. Tapi di video klip ini, sebenarnya ini dari salah satu video ya, movie, nggak tahu kita lihat aspek spiritualnya. Sebenarnya ada gitu ya, yaitu aspek spiritualnya yang dewa-dewanya tidak bisa membuat apa-apa. Yaitu Firaun waktu bilang kepada ahli-ahlinya ya, coba ini kan pulihkan gitu ya. Lalu orang Mesirnya coba tuang air, tapi airnya dia pikir mau jadi air murni, ternyata tetap darah. Jadi dewa apinya tidak berkuasa apa-apa. Jadi seperti Tuhan membuat dewa-dewa ya, Osiris, Hapi itu tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan itu yang dikatakan di dalam misalnya Bilangan 33 ya. Tuhan membawa penghakiman atas Allah-Allah mereka. Nah itu saudara, kita bisa lihat di akhir ya, waktu Tuhan flashback tentang 10 tulah dan Musa sedang bercerita kepada bangsa Israel ya.
Kamu tahu gak flashback lihat 10 tulah, yaitu Tuhan sedang hajar ilah-ilah bangsa Israel. Dan mereka tidak berdaya apa-apa, mereka KO semua. Dan ada ayat 19 saudara, yang seringkali membuat orang kebingungan kenapa perlu ada detail-detail nggak penting seperti ini. Kita baca ya. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ini satu slide, tolong tampilkan ya. Kayu dan batu itu apa pentingnya sih ya? Tapi di sini saudara, ada satu komentator ya, Philip Ryken ya, dia membahas di dalam bagian yang lain, ketika di kitab Ulangan, ketika membahas tentang motif kayu dan batu, itu sedang membahas motif berhala. Berhala-berhala yang dibuat dari kayu dan batu, dari emas dan perak, dan berhala-berhala ini nggak hidup, nggak bisa melindungi apa-apa gitu. Jadi seakan-akan di situ ya, waktu Keluaran 7, kalau kita mau mengertinya, mengkaitkannya dengan motif berhala begitu, kita lebih bisa dapat gambaran akan ada darah di seluruh tanah Mesir, dikatakan di mana, di sungai, selokan, kolam, di atas segala kumpulan air, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Bahkan berhala-berhalamu akan nangis darah dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira kalau kita mau coba mengkaitkan, hasilnya akan seperti demikian saudara. Lalu kita mau mencoba menertawakan misalnya kayak tadi ya, ya kita kan nggak percaya dengan dewa Hapi, maksudnya tadi Osiris nangis, kita nggak percaya lah, itu kebudayaan kuno, kepercayaan kuno, mitologi kuno, kita kan sekarang udah nggak percaya. Well iya saudara, kita memang nggak percaya dewa-dewa kuno, tapi dewa-dewa modern masih sangat alive, berada di sekitar kita ya, dengan nama yang berbeda tentunya. Dan yang membuat manusia juga sama bergantungnya kepada mereka. Karena kita masih menyembah dewa-dewa yang sama kok. Namanya aja yang berubah ya. Ini apa yang kita andalkan, yang kita kerjakan, yang kita idam-idamkan, yang kita mimpikan. Sama saudara, tentang kenyamanan pribadi, keamanan pribadi, kemakmuran pribadi. Dan masyarakat modern sepertinya sama bergantungnya. Seperti Mesir bergantung ekonomi mereka kepada sungai Nil juga. Kita bisa bayangkan kalau sungai Nil kering, Mesir mati gitu ya. Kita juga bisa bayangkan di dalam bursa saham ya, bursa saham Nasdaq, bursa efek Jakarta, kalau itu tutup selama 7 hari seperti di sini ya, apa yang terjadi dengan sistem ekonomi dunia. Dan di dalam Alkitab nggak terlalu diceritakan bagaimana sungai itu menjadi darah. Tapi di dalam film-film ya, saudara, film Ten Commandments itu banyak, maksudnya film tentang Exodus itu banyak ya sepanjang sejarah begitu. Yang paling terkenal kan Ten Commandments gitu ya, tahun 50 ya. Lalu Prince of Egypt dan yang terakhir Gods and King gitu. Nah saya coba bandingkan gitu, dalam film Ten Commandments sama Prince of Egypt itu digambarkan Musa sekedar celupkan tongkatnya ya ke dalam air, lalu airnya berubah menjadi darah yang semakin menyebar luas gitu. Sedangkan di dalam Gods and Kings itu mencoba lebih kreatif, yaitu adalah buaya-buaya banyak, lalu menyerang nelayan-nelayan, memakan manusia-manusia sehingga darahnya kemana-mana, dan buaya-buaya juga saling menyerang satu sama lain sehingga sungai itu menjadi sungai yang bloody gitu. Nah kita udah membahas ya minggu lalu, ada juga penjelasan secara naturalnya yang banyak orang liberal biasanya terima karena mereka menolak mujizat, mereka menolak supranatural, mereka berkata oh itu mah cuma sekedar ini, tanah liat merah-merah dari atas yang terbawa sehingga sungai Nil warnanya seperti darah, bukan menjadi darah, terlihat merah seperti darah gitu. Well, kita di dalam komentari banyak sekali membandingkan penjelasan natural sama penjelasan supernatural. Tapi di dalam masyarakat Mesir saudara, mereka tuh nggak membedakan antara natural sama supernatural tuh nggak pernah terpisah gitu. Banjir pun mereka atribusikan sebagai tindakan Tuhan. Jadi buat kita problem, buat mereka nggak ada problem untuk melihat ini ya fenomena alam sama tindakan Tuhan. Nggak ada pembelahan realitas seperti demikian. Sehingga kalau kita mau coba berdialog dengan orang liberal ya, berkata oke, kamu nggak percaya mujizat, kamu nggak percaya ini tanda Tuhan gitu, kamu percayanya ini semua natural. Well, kamu bisa jelaskan, maksudnya kita bisa berdialog, tapi kok tetap ya
itu adalah tangan Tuhan karena itu terjadinya pas ketika Musa lakukan sendiri gitu. Buat pembaca awal, mereka bisa berkata fenomena yang uniknya adalah bukan tentang natural atau supernatural, tapi perintah Tuhan. Dan ketika Musa celupkan langsung jadi darah, itu yang menjadi concern utamanya gitu ya, bahwa Tuhan bertindak. Nah, sekarang kita mau bahas tentang responnya dari Firaun ya, setelah dia melihat kejadian yang besar tersebut. Apa responnya? Dikatakan di ayat 23 ya, 22 dulu, ahli Mesir membuat yang demikian juga ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga Firaun gak terlalu concern, oh ini saya juga bisa kok, ahli-ahli sihir saya bisa membuat mantra yang sama. Saudara, di Prince of Egypt itu, ahli-ahlinya bikin semacam magic gitu ya. Kalau kita percaya di sini, ya mereka punya supernatural juga kok. Nanti kita akan lihat ya di Wahyu, di tulah pertama, tulah kedua mereka bisa duplikasi, tapi tulah ketiga mereka udah nggak bisa gitu, sudah limited. Tapi yang pertama di sini ya, mereka walaupun bisa itu sangat limited di dalam skop yang kecil. Dan itu setidaknya cukup untuk membuat Firaun mengeraskan hatinya, ya sudah, kayaknya Mesir juga bisa kok. Dan di ayat 23, lalu Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Dia masuk istananya dan tidak peduli, saudara. Dan dikontraskan ayat 24, tetapi semua orang Mesir menggali-gali sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum. Banyak penafsirannya adalah yang terdampak itu air yang di atas, tapi air yang di bawah tanah sepertinya masih aman untuk boleh diminum. Sehingga mereka harus gali sumur untuk dapat air yang bisa diminum. Sedangkan air yang dari sungai Nil seluruhnya terdampak nggak bisa. Karena tulah pertama ini masih efek kepada semua ya. Orang Israel pun affected gitu, sama seperti orang Mesir. Yang nggak affected cuma satu orang, saudara, Firaun. Karena ada satu midras ya, komentarnya orang Yahudi ya, mereka menulis demikian. Firaun menjawab Musa demikian, Musa, ini nggak ada pengaruhnya terhadap aku. Emang gua pikirin Musa, nggak ada air untuk diminum, nggak masalah, saya akan minum anggur mulai sekarang. Betul, buat Firaun nggak affected gitu ya. Yang affected adalah inconvenience-nya saja, karena dikatakan Firaun setiap hari itu datang ke sungai Nil bukan untuk minum, tapi untuk mandi. Mandi waktu itu masih sangat luxury ya. Banyak orang jelata, rakyat jelata nggak mandi gitu biasanya berhari-hari. Tapi Firaun punya luxury tadi untuk mandi di sungai Nil. Paling ya itu nggak bisa mandi, tapi dia bisa minum anggur, dia bisa minum jus buah yang lain. Jadi ya itu mengapa Firaun berkeras hati. Apa yang kita bisa lihat ya kalau dari sini ya saudara, yaitu nanti kita akan lihat eskalasinya adalah kontras antara Firaun dengan rakyat Mesir. Dia terus berkeras hati sekalipun rakyatnya menderita, sebagaimanapun dia tetap tidak peduli, saudara. Ternak-ternak mati nggak peduli gitu ya. Nanti belalang nggak peduli. Yang dia tetap mau adalah ya saya Tuhan, saya nggak mau takluk sama Yahweh. Jadi mau apa? Mau seluruh rakyatku menderita, saya juga nggak peduli. Makanya kita bisa lihat di sini ya, kalau kita lihat 10 tulah nanti terjadi ya, itu kita bisa bayangkan dengan misalnya SPBU naik jadi 50.000 saudara. Cukup satu aja ya. Gak usah misalnya tambah lagi tadi water supply tidak bisa diminum. Seluruh air pump, aqua, semua tercemar, salmonella, kita nggak bisa minum. Kita mau dapat air dari mana? Harus ke sumur, masing-masing bakal super repot, lalu juga transportasi semuanya terhambat. Kita akan bisa membayangkan kekacauan yang begitu luar biasa di dalam masyarakat ya. Bakal mungkin ada kerusuhan, bakal ada kehancuran ekonomi di berbagai tempat gitu. Tapi Firaun dan orang-orang Mesir mengeraskan hatinya. Bahkan waktu sungai sudah menjadi darah, mereka tetap tidak berpaling daripada dosa-dosa dan kekerasan hati mereka. Setidaknya tulah pertama mengajar kita begini saudara. Untuk kita tidak percaya kepada Allah lain yang tidak bisa menyelamatkan kita. Kita bisa coba pikirkan apa sih yang manusia atau bahkan saya dan saudara banggakan. Tadi Mesir punya modal untuk berbangga.
Tapi ketika itu dihancurkan, mereka tetap tidak berbalik. Nah, tujuan dari itulah, terakhir, ini di ayat ke-17 ya. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Ini, saudara, yaitu untuk kita tahu siapa Tuhan. Sekali lagi ini bukan hanya tentang masalah hukuman, tapi bagaimana kita bisa kenal Yahweh. Nah, kata kenal, tahu, itu beda dengan sekedar kognitif. Nah, kemarin saya di Pemuda Kelapa Gading lagi bahas tentang tema ini ya, lies, tentang self-deception. Kita mau bahas yang namanya self-deception, kita semua menipu diri, itu terjadi juga bagi orang Kristen yang kita tahu kebenaran, tapi masalahnya bukan sekedar tahu dengan kognitif, tapi kita tidak menghidupinya. Misalnya gini saudara, siapa sih yang orang Kristen yang nggak tahu Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha memelihara begitu. Tapi kan tetap ya, kita di dalam kehidupan kita seakan-akan hidup nggak percaya Tuhan bisa pelihara kita gitu. Kita masih so insecure gitu. Kita masih mau dengan cara-cara pribadi kita. Tuhan maha hadir, tapi ada tempat-tempat di mana kayaknya kita bisa bebas berdosa. Mata Tuhan nggak melihat. Jadi knowing the truth is not the same as living it out, kalau kita bisa berkata. Jadi waktu katekisasi itu kan kelulusannya ditentukan oleh tes gitu ya, tes tertulis, sekaligus juga interview oleh hamba Tuhan gitu. Saudara, saya mendapati masih agak kurang ya untuk sebenarnya kita bisa tahu kondisi kerohanian atau kehidupan seseorang itu hanya dengan tes gitu. Saya percaya kalau setan ikut katekisasi, nilai tesnya 100 saudara. Doktrinnya pasti benar semua, karena dia tahu kebenaran tapi nggak menghidupinya. Jadi bisa loh orang ateis itu bisa jawab dengan sempurna, tapi seluruh belief systemnya itu nggak percaya dengan apa yang dia tuliskan. Mungkin yang lebih cocok ya kalau kita memang benar-benar ingin tahu kehidupan rohani seseorang, itu bukan suruh dia isi tes tertulis atau sekedar wawancara saja, tapi suruh dia kasih akses Tokopedia-nya, Google Kalendernya, kita lihat sehari dia ngapain aja. Tokopedia-nya dia beli apa aja. Lalu lihat Netflix-nya, movie-movie apa yang dia nonton gitu. Lihat IG-nya, apa-apa saja yang dia banggakan gitu. Lihat Twitter-nya, apa yang dia curhatkan kepada orang-orang gitu. Apa yang dia rasakan ketika dia merasakan sakit, dia curhat apa di situ, apa yang menjadi angan-angannya, apa yang dia beli, itu menentukan real daripada orang tersebut gitu. Jadi di sini ya saudara, kita bisa lihat, kita bisa berkata kita ikut Tuhan, kita mengenal Tuhan, tapi dari itulah demi itulah Firaun diberi kesempatan, dan orang-orang Israel yang saat itu juga ya diberikan kesempatan untuk mengenal Allah yang sejati. Kekhawatirannya bagi kita sekarang adalah kita pikir kita kenal Allah yang sejati, tetapi sebenarnya mungkin kita sedang mengikuti Allah-Allah yang lain, yang mungkin bukan Yahweh, yang kita sembah dengan cara yang berbeda, dengan prioritas kita, dengan pilihan-pilihan hidup kita, dan ternyata kita bukan sedang mengikut Tuhan yang sejati. Mari kita bercermin daripada tulah yang pertama ini, dan kita minta supaya kita boleh mengenal Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat kebanggaan Mesir yang tidak ada apa-apanya ketika Engkau bertindak ya Tuhan. Dan Engkau meruntuhkan supaya Mesir bisa melihat siapakah Allah yang sejati dan dewa-dewa palsu mereka. Karena itu kami mohon, biarlah kami tidak perlu mengalami sampai semua kehancuran supaya kami boleh mengenal Engkau. Biarlah kami di dalam minggu demi minggu firman diberitakan, kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin menghidupi firman yang kami dengar. Terima kasih ya Bapak untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, di tempat ini, di Indonesia. Tuhan juga pimpin bagi pekerjaan-pekerjaan di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa untuk Mesir yang sekarang ya Tuhan, yang
kebudayaan yang sangat kuno yang masih berlanjut sampai sekarang, mengingatkan kami ada orang-orang Kristen Koptik yang minoritas, tapi mereka terus berusaha hidup dengan konsisten, dengan berintegritas, dan juga menjangkau orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa bagi mereka juga. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.